Saya sangat bangga dan bahagia dengan hadirnya Jodoh Tiga Bujang. Kenapa? Karena menurut saya film ini itu mempunyai banyak sekali rasa yang baru, dinamika, romantika, kearifan lokalnya. Tetapi justru dari apa yang disajikan oleh film ini kita mengerti bahwa sebetulnya dimanapun cerita itu bergulir, persoalannya adalah persoalan kita juga. Apa yang disampaikan di Jodoh Tiga Bujang yang settingnya di Makassar tentunya juga bisa menjadi apa yang kita rasakan di sini. Melalui Jodoh Tiga Bujang, kami ingin berbagi cerita tentang perjuangan sebetulnya, bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita mau melakukan sebuah perubahan dari diri kita sendiri. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Malik dalam film ini, bahwa semua manusia itu selalu ingin bertemu orang yang baik, dan kelebihan kita ini atau semua yang ada di sini menurut saya adalah orang-orang yang baik. Insya Allah kalau orang yang baik akan bisa menemukan apa yang diinginkan. Melalui Jodoh Tiga Bujang juga kita ingin berbagi kehangatan, kita ingin berbagi rasa bagaimana keluarga itu begitu indahnya, begitu banyak romantikanya, ada salah pahamnya tapi ada kasih sayangnya, ada egonya tapi juga ada pengertiannya. Dan dengan Jodoh Tiga Bujang, dengan kehangatan yang diberikan, semoga habis ini kalian ingin memeluk keluarga kalian. Kita ingin selalu dekat dan lebih dekat lagi, lebih hangat lagi. Dan tentunya bagi yang sudah punya pasangan, saya harapkan melalui Jodoh Tiga Bujang kita lebih mencintai pasangan kita. Tapi yang pasti Jodoh Tiga Bujang menurut saya adalah film doa bagi mereka yang jomblo biar cepat dapat pasangan. Amin. Dan mungkin dengan nonton Jodoh Tiga Bujang kalian akan menemukan pasangan. Nanti rame-rame tuh foto di backdrop di belakang sana, di depan sana. Udah ada baju-baju nikahnya, udah didoain di sana. Yang masih jomblo, selalu dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh dimudahkan segala. Amin. Jadi betul Jodoh Tiga Bujang adalah sebuah cerminan kisah lokal yang begitu indah, mengangkat sinema lokal itu mewah istilah saya. Ya. Dalam arti kata mewahnya sama-sama dengan mahal. Lebih sulit daripada bikin film di Korea, di Azerbaijan, di New York, banyak kota-kota lain, di London, New Zealand, harusnya udah banyak bikin film di luar sana. Tapi yang lebih membuat saya bahagia, walaupun lebih mahal, adalah membuat karya yang menjadi karya milik kita. Makassar milik kita, itu bagian dari kita, keluarga kita. Dan kita bisa melihatnya sekarang, kita bisa mengenalnya. Walaupun di sini tentunya pasangannya Iklim orang Solo, ya kan? Pasangannya Ahmad orang Aceh yang tinggal di Jakarta. Cuman tadi sayang aja tuh sepupunya Asa itu. Tapi suaranya kurang kenceng ya. Gimana? Cukup mengejutkan kan? Tetapi film ini adalah film yang kita buat dengan cinta, film yang diharapkan bisa menghibur. Ini adalah sebuah komedi yang romantis, yang sangat layak ditonton bersama orang-orang yang kalian sayangi. Ya, sebetulnya Tarwisian itu banyak sekali menghadirkan, ya, bukan melahirkan ya, menghadirkan sutradara baru yang karya perdananya di Tarwisian. Dan yang menarik dari Jodoh Tiga Bujang ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang pernah viral dan juga kisah nyata yang pernah diangkat menjadi sebuah karya dokumenter.
awalnya mau dibikin menjadi film dokumenter lagi, ya kan? Tapi saya bilang tidak, ini cerita yang dikandung dari Jodoh Tiga Bujang ini justru mempunyai potensi yang bukan hanya nasional, menurut saya bisa goes internasional. Karena kita punya uniqueness, kita punya hal-hal yang khas yang tidak dimiliki oleh mereka di sana. Dan waktu itu saya bilang ke Mas Arfan, bro yang harus jadi sutradaranya, kata saya. Waduh, gimana ini Pak? Saya belum pernah. Masalah waktu Ji. Tidak ada yang mustahil dalam hidup itu, pasti ada waktunya. Ada saatnya. Kata-kata beliau ini, ya kan, kalau Tuhan sudah menghendaki, yang akan terjadilah. Jadi ya semoga banyak pelajaran berharga dari karya ini, dan tepuk tangan tentunya buat Mas Arfan. Gimana karya perdananya? Buat kita merasa saya mungkin sudah bekerja sama cukup lama juga dengan Star Vision. Mungkin di film ini adalah film pertama kita juga yang terlibat secara langsung menjadi partner gitu ya dalam film ini. Saya mungkin sangat senang ya dengan film-film Star Vision yang selalu menghadirkan sesuatu yang punya corak baru, tapi juga secara isu kita sama-sama tahu bahwa ini tuh sangat universal gitu ya. Kita tahu bahwa situasi remaja yang menginjak dewasa adalah situasi ketika dia punya tanggung jawab untuk memilih sesuatu, dia punya tanggung jawab untuk menentukan hidupnya yang baru dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, kita mendengar banyak sekali pesan dari Pak Malik ya. Itu adalah hal-hal yang anak zaman sekarang, anak-anak muda yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih, itu sesuatu hal yang paling dibutuhkan gitu. Sehingga saya merasa film ini bukan hanya tentang satu dan lain hal, tapi menurut saya film ini bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Selain mungkin menghibur, selain mungkin kita senang menontonnya, tapi ini juga menjadi sebuah film yang penting untuk sama-sama kita bisa terlibat dalam film ini. Ya, bertemu Star Vision itu di tahun 2019. Jadi project ini sebenarnya kami sudah develop dari 2019 sama Pak Parwes. Waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Dan pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan kita pending project ini. Dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya, dan prosesnya terus berjalan. Dan ya ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergeluti dokumenter, tapi selama proses bertahun-tahun itu juga ya itulah saya kemudian menemukan bahwa cerita Indonesia itu bukan hanya kayak sumber daya alamnya saja, tapi kita juga begitu banyak keragaman budaya, keragaman cerita, dan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Dan inilah yang kita lihat di Jodoh Tiga Bujang, bagaimana warna baru, kita mendengar, mengalami dialek baru, mengalami cerita baru, ruang baru, atmosfer baru, dan melihat Makassar juga bagaimana dinamisnya, ada industri musik di sana, ada industri film, dan sama seperti dengan saudara-saudara kita di kota-kota lain, di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi berharap sih film ini menjadi bagian dari keragaman dan kekayaan cerita dan perfilman Indonesia. Sebenarnya saya kalau awalnya tuh ragu banget bahwa ini ini film pertama saya, terus langsung mengerjakan komedi yang tidak mudah, genre yang tidak mudah. Tapi saya didukung, saya langsung melihat saya ada Pak Parwes dan Star Vision yang selalu mensupport dan percaya masalah waktu gini. Terus saya punya kru yang luar biasa, dan tentunya saya harus berterima kasih banget bahwa pemain cast saya ini sangat luar biasa, sangat mensupport saya juga, dan kita bekerja sama menjadi satu keluarga, menjadi seperti orang tua saya, menjadi adik-adik saya semuanya, dan kita bekerja ya seperti kata Pak Parwes tadi bahwa
Jodoh Tiga Bujang ini dikerjakan dan lahir dengan cinta. Yes, terima kasih Mas Arfan. Sebelum ke jajaran cast, kita juga sudah ada penulis skenario dan juga editor dari film Jodoh Tiga Bujang, ada Erwin Wu dan juga Kak Kesa di sini. Kita boleh ngobrol sedikit bagaimana meramunya nih dari segi skrip dari Erwin dan nanti dari Kak Kesa sebagai editor yang meramu komedi romantis ini. Erwin Wu dulu sebagai penulis skenario, silakan. Proses penulisan skripsi cukup banyak diskusi dengan Mas Arfan karena ide original dari cerita dari Mas Arfan. Terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Parwes untuk saya untuk menulis skrip ini. Yang cukup hati-hati mungkin dalam penulisan masalah budaya aja, lebih ke takut ke arah sana, takut ada yang melebihi batas mungkin. Untuk porsi komedinya juga ada riset lah ke beberapa komedian Makassar untuk tahu batasan-batasan komedi yang relate di sana seperti apa gitu. Tapi sejauh proses penulisan sih, ketika melihat hasilnya sangat happy, kerjasama sangat baik antara cast dan krunya luar biasa sih film ini. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan terus tanggung jawab sutradara pertama ke saya, Pak. Iya, beberapa kali. Betul, iya. Banyak sekali. Iya. Terus tiba-tiba ini datang sutradara pertama dan dokumenter. Saya bingung ini mau bikin film fiksi apa dokumenter gitu kan. Jadi saya mikir nih filmnya akan kayak apa. Ternyata Mas Arfan itu sangat manis dan romantis ya. Ternyata dan ya luar biasanya karena pas saya dapat judul Jodoh Tiga Bujang ini kan artinya oke, ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini pemainnya banyak, karakternya banyak gitu kan. Dan ya luar biasa pemainnya ternyata ya manis dan romantis juga mereka semua gitu. Nice gitu. Jadi ini film yang happy banget ngerjainnya juga karena yaitu ini ada lokal kontennya tapi sangat nasional, terus konfliknya menarik dan pemain-pemainnya yang luar biasa sih chemistry-nya. Saya berterima kasih sekali untuk para pemain. Kok jadi diem gini? Oke, terima kasih. Masalah waktu Jordi. Dan ini adalah waktunya seorang Jordi Pranata. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Parwes dan Star Vision, Pak Arfan dan yang lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga. Jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Pas ngebaca, loh ini Jordi ya kayaknya. Ini kayaknya saya deh. Part yang mananya nih? Part yang dia anak pertama, punya 2 orang adik, belum memiliki jodoh gitu, terus mau mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu, proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan, dengan masalah yang dia hadapi. Tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya tuh kawin. Jadi pas baca langsung oke, gue relate, gas. Kayak gitu. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu. Dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau semisal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan
sebagai orang Makassar aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Aku dulu ya. Saja udah disiapin dari 30 menit lalu. Selamat sore semuanya, assalamualaikum, makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak, makasih orang baik. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh Tiga Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jori dan Abang Chris? Berat banget. Berat ya, aku masih paling berat emang. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jori punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah menurut saya berat banget deh. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Ya. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belongingnya tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Eca gimana Eca? Eca kan juga ada Rafa Kasar ya nih, seneng dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Siang-siang minum matcha. Cakep. Sayang tau lu rambut aku nih. Eca emang tahu yang akan dikotak di TikTok. Udah nikah ceritanya. Oh iya benar. Sini. Apa tadi pertanyaan? Kamu kan ada Rafa Kasar, dia pasti sekali di project itu. Oh iya, seneng banget waktu di approach sama Star Vision sama Pak Arfan. So gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku udah dari akhir. Enggak, kebetulan soalnya kan lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi. Iya, seru sama banget. Mama Cut Mini juga ya. Iya, ini juga seumuran sama ibu bapak juga. Tapi happy ya? Happy banget loh. Oke, Eca, tepuk tangan untuk Eca. Nanti yang pantun di terakhir lagi tapi ya, bukan yang sekarang ya Eca. Karena ada 6 pantun lagi ya? Udah. Ada 6 ya? Jalan-jalan ke Malaka. Cakep. Lampunya kakak. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Christopher Nawan. Di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rebong. Untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena
seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Dan karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku senang banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi gitu. Sebelumnya halo semuanya. Halo. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project, karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku merasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me. And kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam, walaupun kita prepare juga cukup singkat, tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh kita juga ada main tenis bareng, tenis bareng gitu, jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku fun banget buat untuk dijalani sampai sekarang. Siap. Fun banget apa sih? Apa sih? Terima kasih untuk tangan untuk Chris dan juga thank you. Kita tadi kan sudut pandang anak-anaknya sudah kita dapatkan, kita pengen ke sudut pandang orang tua. Ada Ibu Cipini dan juga ada Bapak Arswen di Bening Suara di sini. Salah. Ya, mikrofonnya. Yes, dan kali ini kita pengen tahu dari Om Arswendi dan juga Ibu Cipini menguliknya seperti apa, karena peran orang tua kan bukan yang pertama kali untuk Om Arswendi dan juga Ibu Cipini bersama. Nah, kali ini jadi peran orang tua lagi. Kali ini ngobrolnya seperti apa untuk kasus di Jodoh Tiga Bujang. Silahkan. Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak jujur sih. Ya, peran orang tua kan banyak, tapi kan orang tua seperti apa itu yang membedakan. Dan di sini saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, artinya menghadapi tiga anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Ya itulah peran Bapak dalam sebagai seorang Makassar itu kan saya harus hati-hati, artinya kan nggak semua orang Makassar seperti dalam berada itu, nggak semua orang Bugis. Tapi pada umumnya kalau bicara adat nggak ada kompromi. Ya. Adat harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara dua generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar, ya. Karena anak-anak ini kan anak band, anak segala macam kayak gitu. Tapi kerasnya Bapak dan juga Ibu dalam hal ini untuk mengingatkan bahwa biar gimana kamu orang Indonesia, kamu orang Bugis, tapi kami juga tidak menolak untuk belajar pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jangan lupa akar budaya kamu jangan dilupakan. Dan film ini itulah kira-kira moralnya ya, yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Parwes, bahwa kita punya budaya sendiri. Biar gimana kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Terima kasih. Ibu Cipini silakan. Tidak usah panjang-panjang karena Bapak ngomongnya udah bagus banget ya. Namanya juga mama-mama ya.
selagi masih ada suaminya ngikut apa kata suami, ya, ikut apa kata suami dengan modelan anak-anak tiganya. Benar sekali, apa yang kita punya adalah harus dijaga. Jadi kita punya kebudayaan, kita punya budaya yang sangat indah, kita punya budaya yang sangat cantik. Semua itu harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Terima kasih. Kita bergeser ke orang tua Riva. Seorang lagi ada baru datang dan juga Om Leroy. Kita pengen tahu kalau dari sudut pandang baru datang dan juga Om Leroy seperti apa sebagai orang tua yang melihat sudut pandang. Masalahnya kan ini lagi nih, anaknya lebih modern lagi dan ini aslinya nih kalau Leroy. Yes. Silakan. Saya tidak banyak yang saya mau sampaikan. Cuma satu hal, bahwa cerita ini bagus betul. Sutradaranya oke, produsernya oke. Yang kurang oke saya, karena biasanya saya kejengkot di film ini jadi baik. Jadi ada yang lamar anak saya iyain aja. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh sutradara, lo boleh berkomis, tapi lo takut sama bini lo. Ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan akan lahir lagi sutradara yang dahsyat, yang baru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir, udah menonton. Film ini sangat bagus sekali untuk menjaga semua budaya yang ada di Indonesia juga, termasuk harus disaksikan dan harus benar-benar disebarluaskan untuk penonton. Kalau saya untuk promo aja ya. Jadi saya sebagai ibu di sini yang benar-benar kepingin semua orang tua mempunyai anak yang memilih jodoh yang sesuai dengan pilihan orang tuanya juga. Tapi namanya sudah cinta, jadi ya gimana ya, kita hanya bisa mendoakan, tapi tetap juga harus menjaga budaya-budaya yang ada, adat istiadat yang ada. Jadi sekali lagi yang sudah menonton, semoga film ini berkenan di hati semuanya, dan tolong disebarluaskan, semuanya harus menonton karena film ini luar biasa. Yeay, terima kasih. Kita ke Mas Nugi, kita tahu betul kalau Fadli butuh tempat cerita karena teman-teman di studionya tidak bisa diharapkan. Jadi dia memberi juga. Gimana jadi sosok penting di sini? Dipercaya menjadi sosok penting yang membuka sudut pandang dari Fadli. Silakan Mas Nugi. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Saya dipercaya jadi salah satu tokoh yang dari awal udah dibilang nih, Mas Nugi siap-siap jadi kayak malaikat gitu. Padahal saya jauh dari itu. Dan jauhnya lagi, ternyata hari ini saya juga ternyata mendengar satu-satunya film yang quotes-nya dipakai sama eksekutif dan sutradaranya untuk diomongin ke sini, dan itu buat saya merasa tersanjung sekali Pak. Terima kasih dipercaya. Ini film yang membuat saya makin yakin bahwa film Indonesia mempunyai banyak sekali cerita yang belum diceritakan dengan versi yang begitu indah, dari budayanya, dari makanannya, dari bajunya, dari logatnya, yang semuanya menjadi layak untuk konsumsi tingkat dunia yang harusnya bisa diaminin semuanya. Dan moga-moga Jodoh Tiga Bujang ini gosip-gosip di luar mau jadi series panjang. Masuk ya? Masuknya orang ada di Instagram dan TikTok. Terima kasih Mas Nugi. Kita ke Musdalifah Basri. Iya. Nggak kelihatan. Hati-hati kalau ada minuman sebelah Musdalifah ya. Gimana Musdalifah di? Gak apa-apa, boleh di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya senang sekali bisa diajak main bersama aktor-aktor dan aktris yang sangat luar biasa di sini. Terima kasih banyak Pak Parwes, Star Vision, dan
Pak Sutradara Pak Arfan, I love you Pak. Di sini saya menjadi diri sendiri, alhamdulillah, karena saya dari Bugis juga gitu, dan jadi Bibi Surti, Bibi kesayangannya Rifa gitu. Sebenarnya saya pengen banget yang berjodoh sama Jordi. Kenapa dia yang dapat? Padahal Bibi Jordi kagak terlalu tinggi ya. Iya. Padahal pernah ikut cuma 15 juta loh. Bisa dapat 3 dong. Pokoknya saya terima kasih banyak sudah diajak. Seru ya membawa budaya Makassar juga ya di sini. Dan semoga nanti dengan film ini orang-orang Makassar semua bisa terbuka, orang-orang Sulawesi tentunya bisa terbuka matanya, biar kalau misalnya ada anak yang melamar, orang cowok melamar, jangan dipersulit dengan mempandai. Silakan nih, jangan dipersulit gitu. Karena saya mempandai itu saya sendiri yang kasih kumpul. Suamiku orang Jawa aja. Itu kasih dulu nanti ya. Nanti malam datang nih, suami datang ya. Datang nanti malam suami. Iya datang nih. Oh datang nanti malam suaminya. Ada di belakang sana. Ada di situ kayaknya. Gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku. Mana coba suaminya Muslimah. Bilang. Nggak ada, belum datang kayaknya. Datang nanti malam ya. Muslimah dulu tangan ya. Nah, lain kita juga punya Arla Ailani, penampilan sebentar namun mengesankan. Bagaimana Arla berada di dalam proyek ini juga? Boleh diceritakan dong keseruannya sedikit bareng teman-teman lah, silakan. Selamat sore semuanya. Pertama aku mau berterima kasih sama Star Vision udah ngajakin aku di project ini, walaupun sangat singkat tapi sangat berkesan banget syuting di sini. Aku ingat banget pertama kali diajak, aku di kontak, terus kayak aku ditanya bisa nggak ini cuma singkat sehari syutingnya. Oh di mana? Di Makassar. Oke ayo kita berangkat. Kapan kita berangkat? Langsung ya. Langsung seneng banget, dan awalnya juga nervous banget karena aku di scene aku nggak banyak kenal, cuman kenal Raybong dari Mama, terus juga Jordi kenal sesingkat doang. Jadi aku sangat-sangat nervous, tapi nggak tahu apa karena Makassar hawanya panas, tapi pas pulang syuting hati aku juga berasa hangat loh. Sangat happy syutingnya, environmentnya happy, luar biasa banget. Makasih banget Mas Arfan udah mendampingi di lokasi, best banget lokasinya. Ya, terima kasih Arfan. Dan kita nggak tahu ya Pak Marwas ya, taruhnya berhasil apa enggak ya. Sampai kan diungkap di yang mana gitu ya.